Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah mempertemukan kita di salah satu rumahnya, Masjid Al-Hikmah, dalam rangka salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi syar'i. Semoga kita mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu syar'i, untuk belajar ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya dengan sebab dia belajar ilmu syar'i ini ke surga. Dan juga hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla, di masjid-masjid, yang mereka berkumpulnya bukan hanya untuk ngobrol, tapi perkumpulan mereka yatluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Quranul Karim, mereka saling mentadaburi Al-Quranul Karim, saling mempelajari ilmu agama, saling bermajelis ilmu, melainkan mereka akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan ar-rahmah, akan turun rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan juga mereka akan merasakan ketenangan, dan mereka juga akan diliputi oleh malaikat, dan Allah tabaraka wa ta'ala akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita mendapatkan keutamaan dua hadis tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun materi kita, tema kita pada hari ini adalah, sudahkah Anda memahami dua kalimat syahadat? Yang dimana sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Nabi mengatakan buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara, 5 rukun. Yang pertama apa? 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua iqamus shalah, menunaikan salat, mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah Al-Haram. Inilah 5 rukun Islam. Dan dari 5 rukun Islam ini semuanya agung semua. Semuanya azim, besar, agung. Tapi yang paling agung, yang paling urgen, dan dengannya seorang yang kafir kemudian dia mengucapkannya, ya, maka dia akan menjadi muslim. Yaitu 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk apa?
untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kata para ulama, ibadah itu memiliki syarat. Ibadah itu memiliki syarat sah dan diterimanya amal ibadah tersebut. Kata para ulama, syarat diterimanya amal ibadah itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama apa? Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kita benar-benar memurnikan, mengikhlaskan amal ibadah kita untuk siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita benar-benar memurnikan, mensucikan amalan kita dari kesyirikan besar maupun syirik kecil. Demikian pula syarat yang kedua adalah apa? Ittiba'us sunnah. Mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Yang pertama dalilnya apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka mengikhlaskan agama untuk Allah Azza wa Jalla. Allah juga mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Untuk Allah Rabbul alamin la syarikalah. Demikian pula sehingga kita harus memurnikan amal ibadah kita dari kesyirikan. Tidak boleh seseorang misalkan salat untuk selain Allah Azza wa Jalla. Apabila seseorang salat untuk selain Allah Azza wa Jalla, maka dia terjatuh dalam kesyirikan dan amalannya tertolak. Bahkan gugur semua amalannya, terhapus semua amalannya kalau dia terjatuh ke dalam syirik akbar, syirik besar. Atau dia terjatuh dalam syirik kecil, salat tujuannya riya. Misalkan salat di masjid, ternyata ada calon mertua misalkan. Kemudian dia indah-indahkan salatnya, dilama-lamakan salatnya. Tujuannya apa? Agar dipuji oleh calon mertua misalkan, semakin diterima khitbahnya misalkan. Waliyadzubillah. Maka salatnya orang ini gak diterima karena dia telah mengkotori amal ibadah dengan apa? Kesyirikan. Waliyadzubillah. Kemudian yang kedua tadi ittiba. Dalilnya apa? Nabi SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada dasar dari kami, maka akan tertolak. Jadi 2 syarat ini harus terpenuhi. Apabila hilang salah satu, maka amalannya tidak akan diterima. Jadi orang niatnya ikhlas dalam beribadah, tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Misalkan ada seseorang sholat subuh, ya dia ikhlas, masya Allah. Tapi dia 3 rakaat atau mungkin 5 rakaat, diterima sholatnya? Tidak diterima. Karena niat yang baik itu belum menjamin seseorang meraih pahala. Ini sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Wa kam min muridin lil khairi lan yusibah." Berapa banyak orang yang niatnya baik, tujuannya baik, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Ya, ada seorang suami misalkan, seorang bapak, dia ingin menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya, baik tujuannya, tapi dia menempuh jalannya haram. Maka apakah dia mendapatkan pahala nafkah? Tidak. Dia menafkahinya dengan cara apa? Mencuri, mencopet misalkan, membegal. Maka meskipun dia menafkahi istrinya, niatnya baik, tetap dia tidak diberikan pahala nafkah. Jadi 2 syarat ini harus terpenuhi, ikhlas dan ittiba. Dan 2 syarat ini kembali kepada 2 syahadat tadi. Syarat yang pertama ikhlas, itu kembali kepada la ilaha illallah. Dan syarat yang kedua, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW, kembali kepada apa? Muhammad Rasulullah. Maka mempelajari 2 kalimat syahadat itu merupakan ilmu yang paling wajib. Hukumnya fardhu ain. Setiap muslim, muslimah wajib mempelajarinya. Maka ya pada kesempatan kali ini kita ingin sedikit mempelajari, sebenarnya panjang ini, butuh berepisode-episode. Cuma ya insya Allah kita pelajari secara ringkas. Yang pertama kita berbicara tentang kalimat syahadat la ilaha illallah terlebih dahulu. Poin yang ingin saya sampaikan yang pertama berkaitan dengan wajibnya kita mempelajari la ilaha illallah. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat ke-19, "Fa'lam
annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah wahai Muhammad. Khitabnya ditujukan kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'lam, ketahuilah wahai Muhammad, annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Al-Husain ibn al-Fadl rahimahullah, ada seorang ulama yang bernama Al-Husain ibn al-Fadl, mengatakan ketika menafsirkan ayat tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah fazdad ilman ala ilmik. Maksudnya tambahlah ilmumu wahai Muhammad tentang la ilaha illallah. Bayangkan, Nabi SAW merupakan seorang nabi, seorang rasul, orang yang paling bertakwa, orang yang paling berilmu, orang yang paling takut kepada Allah Jalla wa'ala. Meskipun demikian, Allah Azza wa Jalla tetap memerintahkan beliau untuk menambah ilmu tentang la ilaha illallah. Apalagi kita. Maka ini menunjukkan bahwasanya belajar la ilaha illallah itu wajib, fardhu ain. Setiap di antara kita dituntut untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Kemudian, Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, poin yang kedua yang ingin Anda sampaikan adalah keutamaannya. Ya, sebenarnya keutamaan la ilaha illallah itu banyak sekali, baik dari Al-Qur'anul Karim maupun dari hadis sangat banyak sekali. Tapi di sini Anda ingin menyampaikan beberapa saja. Yang pertama, la ilaha illallah itu merupakan kuncinya surga. Kuncinya surga. Ya. Sebagaimana tidak diragukan bahwasanya setiap muslim dan muslimah pasti mengidam-idamkan, mengharapkan masuk apa? Surga. Dan surga itu, para jamaah rahimakumullah, itu memiliki kunci. Kuncinya apa? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Seseorang yang tidak memiliki kunci ini, maka mustahil dia masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrikin, mereka kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk di atas muka bumi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahum man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dalam ibadah, ya dia beribadah, menyerahkan ibadah untuk selain Allah misalkan, waliyadzubillah, doa kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah misalkan, maka Allah haramkan dia masuk surga. Allah haramkan dia masuk surga, waliyadzubillah. Dan tempatnya di mana? An-nar, neraka, dan dia tidak memiliki penolong. Ini menunjukkan bahwasanya kuncinya surga adalah apa? La ilaha illallah. Nabi SAW pernah bersabda, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah, rawahu Muslim. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia mengetahui dan mengamalkan la ilaha illallah dakhala al-jannah. Balasannya apa? Masuk surga. Oleh karena itu, seorang ulama tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in, yaitu muridnya sahabat. Tabi'in itu muridnya sahabat yang belajar kepada sahabat radhiyallahu anhum. Ada seorang ulama tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih rahimahullah. Beliau pernah ditanya, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah la ilaha illallah itu kuncinya surga? Beliau mengatakan, qala bala, iya betul. La ilaha illallah itu kuncinya surga. Walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Tapi tidaklah ada satu kunci pun, melainkan pasti kunci tersebut punya apa? Asnan, punya gigi. Benar apa enggak? Kunci masjid misalkan, ya, kunci rumah ada giginya kan? Nah, beliau mengatakan, fa in ji'ta miftahin lau asnan futihalak. Kalau kau ingin masuk rumah misalkan, masuk masjid misalkan tertutup, terkunci, engkau membawa kunci yang ada giginya, maka rumah tersebut atau masjid tersebut akan apa? Terbuka. Kemudian beliau mengatakan, wa illa lam yaftah lak. Tapi kalau kau bawa kunci, mau masuk masjid, mau masuk rumah, bawa kunci, tidak ada giginya, bisa masuk enggak? Enggak bisa. Kemudian para ulama menjelaskan gigi-gigi dari la ilallah apa? Syarat-syaratnya. Jadi
Kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah memiliki syarat-syarat dan itulah gigi-giginya. Maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Itu mungkin poin yang kedua tentang keutamaan. Masih banyak lagi ya keutamaan, seperti ucapan Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau pernah mengatakan ma an'amallahu ala 'abdin minal ibad ni'matan a'dhama min an 'arrafahu la ilaha illallah. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada para hambanya dengan kenikmatan yang lebih besar, yang lebih agung dibandingkan Allah memahamkan dia la ilaha illallah. Para jamaah rahimakumullah, wallahi kita dipahamkan la ilaha illallah, paham maknanya apa, paham syarat-syaratnya, paham rukun-rukunnya, paham konsekuensinya, paham pembatalnya, kemudian kita amalkan, wallahi nikmat ini lebih besar dibandingkan dunia dan seisinya. Karena ini kuncinya surga. Adapun kita di dunia hanya sebentar, mungkin 60 sampai 70 tahun, yang lebih sedikit. Adapun di akhirat kekal selama-lamanya abadi. Maka nikmat ini luar biasa. Maka jangan sia-siakan kenikmatan ini. Kemudian kita masuk poin yang selanjutnya, yaitu makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Kata para ulama, makna yang benar dari kalimat tauhid la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar, yang hak kecuali Allah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian karena Allah al-haq. Allah itu sesembahan yang hak, yang memang berhak untuk diibadahi. Kenapa kok berhak diibadahi? Karena Allah yang menciptakan kita. Allah mengatakan ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai para manusia, sembahlah, ibadahilah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Yang berhak kita ibadahi, yang berhak kita sujudi, kita ruku'i, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan kita. Adapun selain Allah tabaraka wa taala enggak berhak. Kenapa? Karena mereka bukan pencipta kita. Karena mereka bukan pemberi rezeki kita. Karena mereka bukan pengatur alam semesta. Maka beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Yang demikian itu karena Allah al-haq, sesembahan yang hak, sesembahan yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, sesembahan-sesembahan yang mereka, ya orang-orang musyrikin sembah selain Allah Azza wa Jalla, baik itu dari kalangan para malaikat, baik itu dari kalangan para nabi, para rasul, baik itu dari kalangan orang-orang saleh, baik itu matahari, bulan, bintang, pohon, batu. Jika semua ini makhluk-makhluk ini disembah selain Allah Jalla wa Ala, kata Allah apa? Wal batil. Itu adalah sesembahan yang batil, sesembahan yang salah, yang tidak berhak diibadahi. Kenapa? Karena mereka semua para malaikat, ya para nabi, para rasul, orang-orang saleh, matahari, bulan, bintang dan seterusnya. Mereka semua makhluk. Makhluk semua. Mereka tidak memiliki sifat rububiyah, tidak memiliki sifat ketuhanan, tidak memiliki sifat uluhiyah, sehingga mereka tidak layak diibadahi. Allah mengatakan wa min ayati al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wal qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adanya malam, adanya siang silih berganti. Itu menunjukkan kebesaran Allah Azza wa Jalla yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Dan juga adanya asyams, matahari, adanya bulan saling silih berganti. Gak mungkin ya barengan keluarnya, gak mungkin. Bergantian. Maka Allah mengatakan la tasjudu lisyamsi walal qamar. Jangan sekali-sekali kalian sujud kepada matahari dan
bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Tapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan mereka. Mereka semua makhluk. Malaikat itu makhluknya siapa? Allah Azza wa Jalla. Demikian pula para nabi yang menciptakan mereka Allah. Maka mereka semua tidak layak untuk kita ibadahi. Gak layak kita sujudi. Gak layak kita berdoa kepada mereka. Karena mereka makhluk. Mereka lemah. Allah yang al-qawi al-haq. Baik. Kemudian ya, tadi makna yang benar adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama, makna kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah rukun dari kalimat la ilaha illallah. Para jamaah rahimakumullah, ana mau tanya dulu, misalkan kita ingin beribadah dan ibadah kita ini ingin diterima, misalkan sholat misalkannya. Kira-kira apa yang harus kita penuhi? Apanya? Ilmu. Ada yang lain jawabannya? Rukunnya kita penuhi. Betul? Apa contoh rukun? Sholat takbiratul ihram misalkan. Membaca Al-Fatihah. Ya kan? Itu rukun kan? Baik. Juga yang kedua, penuhi syarat-syaratnya. Di antara syarat salat apa? Toharoh, bersuci terlebih dahulu. Ya, menghadap kiblat. Baik. Yang ketiga apa? Jauhi pembatalnya. Maka sholat kita akan bermanfaat, akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Demikian pula kalimat la ilaha illallah juga punya rukun, juga punya syarat, dan juga punya apa? Pembatal. Ya, dalam masalah sholat misalkan orang sholat, dia memenuhi syaratnya, dia jauhi pembatalnya, tapi salah satu rukunnya nggak dilaksanakan. Sholat tanpa takbiratul ihram, atau sholat gak baca Al-Fatihah, langsung surat misalkan, sah sholatnya? Tidak sah, batal. Atau rukun-rukunnya sudah dia penuhi, tapi dia tinggalkan salah satu syaratnya, seperti toharoh, ya, dia tinggalkan, maka apa? Tidak sah, batal sholat. Atau dia penuhi rukunnya, dia penuhi semua syaratnya, tapi di ujung mau salam dia melakukan pembatal sholat, misalkan buang angin. Gimana sholatnya? Batal. Maka demikian pula la ilaha illallah juga memiliki apa? Rukun, syarat, dan juga pembatal-pembatal. Maka hendaknya kita antusias dalam memahaminya, agar kalimat la ilaha illallah kita ucapkan itu bermanfaat bagi kita. Baik, rukunnya kata para ulama itu ada dua. Rukun dari kalimat la ilaha illallah itu ada dua. Yang pertama an-nafyu, penafian. Dan yang kedua al-itsbat, penetapan. Yang pertama an-nafyu itu ada pada kata la ilaha. An-nafyu, rukun an-nafyu itu ada pada kata, pada lafaz la ilaha. Tidak ada sesembahan yang hak. Maksudnya kita menafikan segala sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Kita katakan segala sesembahan selain Allah, baik itu malaikat Jibril atau mungkin Rasulullah SAW atau mungkin Isa, yang disembah selain Allah, itu adalah sesembahan yang salah, yang batil, yang tidak layak diibadahi. Ini maksud dari penafian. Yang kedua apa? Al-itsbat, menetapkan. Ada pada lafaz apa? Illallah, kecuali Allah. Setelah kita menafikan sesembahan ya selain Allah Azza wa Jalla, maka kita tetapkan, kita katakan satu-satunya sesembahan yang hak, yang berhak diibadahi siapa? Allah Jalla wa ala. Nah, itu dua rukunnya. Jadi harus terpenuhi. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Allah mengatakan faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada tagut, yang kufur kepada sesembahan selain Allah, dia mengingkari segala bentuk sesembahan yang disembah selain Allah. Dia katakan semua yang disembah selain Allah itu batil. Batil. Karena nggak layak diibadahi. Mereka makhluk. Malaikat Jibril makhluk. Nabi SAW makhluk. Nggak layak diibadahi. Jika disembah, maka itu sesembahan yang batil. Wa yu'min billah. Dan dia hanya beriman kepada Allah.
Dia hanya beribadah kepada Allah. Dia hanya katakan bahwasanya sesembahan yang hak hanya Allah Azza wa Jalla. Maka kata Allah, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa. Sungguh dia telah berpegang teguh dengan erat, berpegang teguh dengan al-urwa al-wuthqa, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita ingin berpegang teguh dengan kalimat ini, maka kita kufuri segala sesembahan selain Allah, baik itu malaikat maupun nabi maupun rasul maupun orang soleh, matahari, bulan, dan kita katakan sesembahan yang berhak diibadah hanya satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itulah an-nafyu dan al-itsbat. Itu rukun dari kalimat la ilaha illallah. Sekarang yang kedua adalah syarat-syaratnya. Ya, kata para ulama, syaratnya ada 7. Syarat kalimat la ilaha illallah ada 7. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Beliau pernah dalam kitab beliau Ma'rijul Qabul, beliau mengatakan dalam sebuah bait syair beliau, wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Dan kalimat la ilaha illallah itu memiliki 7 syarat. Kalimat la ilaha illallah itu diikat dengan 7 syarat. Dan 7 syarat ini ada dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau mengatakan, fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha. Karena seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak mungkin amalannya ini, ucapannya dia ini bermanfaat baginya kecuali jika dia menyempurnakan, mengamalkan syarat-syaratnya. Baru bisa bisa diterima, berarti bisa bermanfaat. Jadi la ilaha illallah itu bukan sekedar lafaz ya. Jadi sebagian orang mungkin menduga bahwasanya la ilaha itu ada yang sekedar lafaz yang enggak ada maknanya. Tidak, itu maknanya luar biasa. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah pernah mengatakan ya, berkaitan dengan masalah ini. Beliau mengatakan dalam kitab beliau spesial tentang masalah la ilaha illallah ini. Sebentar ana carikan. Beliau mengatakan, falaisat la ilaha illallah isman la ma'na lahu, au qawlan la haqiqata lahu, au lafdhan la madmuna lahu, kama qad yadhunnuhu ba'du dhannin alladzina ya'taqiduna anna ghayat at-tahqiq fi dhalika huwa an-nutqu bi hadhil kalimah min ghairi i'tiqadin fil qalbi bi syai' min al-ma'ani au at-talaffuz biha min ghairi iqamatin li syai'in min al-usuli wal mabani. Kata beliau, la ilaha illallah itu hanya la ilaha illallah itu bukan sekedar nama atau bukan sekedar lafaz. Ya, sebagaimana yang mungkin diduga oleh sebagian orang. Sebagian orang menduga bahwasanya la ilaha illallah hanya sebatas lafaz saja, enggak ada maknanya. Cukup bagi kita hanya mengucapkan saja. Enggak ada sebuah amalan, sebuah konsekuensi yang harus kita amalkan. Paham ya? Jadi sebagian orang itu menduga bahwasanya la ilaha illallah itu hanya sebatas ucapan, sebatas kata, enggak ada maknanya. Jadi tidak ada konsekuensinya harus kita amalkan. Ini kata sebagian orang. Maka Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallahu merupakan salah seorang pengajar di Masjid Nabawi mengingkari hal ini. Kalimat la ilaha illallah memiliki makna dan memiliki konsekuensi, memiliki rukun, memiliki syarat yang harus kita amalkan. Yang kedua mengatakan, wa hadza qat'an laisa huwa sya'na hadzal kalimatil 'azimah, bal huwa ismun li ma'nan 'azim wa qaulun lahu ma'nan jalil au ajallu min jamil ma'ani. Wa hasiluhu kama taqaddam al-bara'atu min ibadati kulli ma siwa Allah wal iqbal 'ala Allah wahdahu khudu'an wa tadhallulan wa tama'an wa raghaban wa inabatan wa tawakkulan wa du'aan wa talaban. Kata beliau, la ilaha illallah itu merupakan sebuah kata, sebuah lafaz yang memiliki makna yang luar biasa, makna yang agung. Yang intinya seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia dituntut untuk berlepas diri dari segala sesembahan yang disembah selain Allah, dan dia dituntut untuk hanya beribadah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk siapa? Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, fasahibu la ilaha illallah la yas'al illallah
maka orang yang benar-benar berpegang teguh dengan la ilaha illallah, dia tidak mungkin berdoa, nggak mungkin minta kecuali hanya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau mau minta, mau doa, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan, "Wala yastaghitsu illa billah." Tidak beristighatsah kecuali hanya kepada Allah. Wala yatawakkal illa 'ala Allah. Tidak bertawakal kecuali hanya kepada siapa? Allah. Bukan bersandar kepada kecerdasannya, kepada orang lah, tapi bersandar hanya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Wala yarju ghairallah, tidak berharap pada selain Allah. Wala yadbahu illa lillah, tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Wala yasrif syai'an minal ibadah li ghairillah, dan tidak mungkin orang yang berpegang teguh dengan la ilaha illallah menyelewengkan salah satu bentuk ibadah untuk selain Allah, nggak mungkin, karena nggak boleh. Kalau kita benar-benar ingin berpegang teguh dengan la ilaha illallah, maka kita dituntut untuk menyerahkan semua bentuk ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, umrah, birrul walidain, menyembelih hewan kurban, istighatsah, isti'anah, doa, bernazar, tawakal, dan seterusnya untuk siapa? Allah Azza wa Jalla. Wa yakfur jami'i ma yu'bad min dunillah wa yabra ilallahi min dzalik, sehingga dia mengkufuri segala sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Baik, kita kembali lagi ke syaratnya. Syaratnya ada 7. Yang pertama apa? Mungkin cara dulu ya. Yang pertama al-ilmu. Al-ilmu, mengilmui. Lawannya apa? Al-jahlu. Ya, kejahilan. Yang kedua al-yakin, meyakininya. Lawannya apa? Asyak, ragu. Jadi nggak boleh ragu. Nggak boleh ragu. Mengucapkan ini kemudian ragu, nggak boleh. Yang ketiga apa? Al-qabul, menerimanya. Lawannya apa? Ar-rad, menolak. Ya. Sebagaimana keadaan kaum musyrikin jahiliyah ketika mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah apa? Yastakbirun, mereka sombong, enggan, enggak mau mereka. Maka mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini mau nyuruh kami untuk meninggalkan sesembahan kami kemudian menyembah satu sembahan saja? Sesungguhnya ini sesuatu yang aneh, kata mereka. Lah ini mereka ini menolak kalimat la ilaha illallah. Syarat yang ketiga al-qabul. Yang keempat al-inqiyad, tunduk patuh berserah diri kepada Allah Jalla wa ala, mengamalkan syariat Allah. Lawannya at-tark, ya, meninggalkan syariat Allah, lawannya ini. Yang kelima as-sidqu, jujur, dalam mengucapkannya jujur. Lawannya al-kadzib, dusta. Kemudian yang keenam al-ikhlas, ikhlas. Lawannya apa? Asyirk. Yang terakhir al-mahabbah, cinta. Lawannya apa? Al-baghdha, membenci. Baik, ini kita ya jelaskan sedikit. Yang pertama ilmu tadi, maksudnya apa? Yaitu mengilmui maknanya. Seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia dituntut untuk memahami, mengilmui, mengetahui makna la ilaha illallah. Dan juga dituntut untuk mengetahui rukun-rukunnya. Sehingga dia apa? Amalkan. Allah mengatakan di antara dalilnya tadi itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada kata-kata ilm, al-ilmu. Fa'lam, ketahuilah. Bukan hanya sekedar mengetahui, tapi diamalkan juga, karena ilmu itu buahnya apa? Amal. Baik. Ini yang pertama. Syarat yang kedua al-yaqin, keyakinan. Lawannya apa tadi? Ragu, syak. Ya, jadi maksudnya apa? Bi an yakuna qailuha mustayqinan bima tadullu alaihi, fa in kana syakkan fi ma tadullu alaihi lam tanfa'hu. Jadi seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia dituntut untuk yakin terhadap makna la ilaha illallah. Dia dituntut untuk yakin terhadap kandungan maknanya. Enggak boleh dia ragu. Masa benar ya? Allah hanya sesembahan yang hak. Masa enggak ada yang lain? Ini kalau ragu, waliyadzubillah, dia terjatuh dalam apa? Kekufuran. Maka ucapan la ilaha illallah dia tidak bermanfaat. Allah mengatakan innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Ini orang beriman yang sejati, yang bermanfaat keimanan mereka. Syaratnya apa? Tidak boleh ragu, yakin 100%.
Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, al-qabul, menerima. Al-qabulu limaktadhathu hadhil kalimatu. Menerima konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya yaitu meninggalkan segala sesembahan selain Allah dan hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini konsekuensinya. Jadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah ada dua. Yang pertama apa? Meninggalkan segala sesembahan selain Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, dan konsekuensi yang kedua hanya beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia menerima konsekuensi dari kalimat tersebut. Itu maksudnya. Berbeda dengan kelompok musyrikin jahiliyah. Mereka enggak mau menerima. Allah mengatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka itu kaum musyrikin jahiliyah ketika didakwahi, diajak, diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, sombong mereka, enggak mau. Enggak mau mereka mengamalkan. Enggak mau mereka meninggalkan sesembahan Allah, enggak mau. Enggak mau mereka itu menyembah hanya kepada Allah, enggak mau. Maka Allah mengatakan di sini wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Bahkan mereka mengejek Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, apakah kita akan meninggalkan sesembahan kita? Ya. Mereka nggak mau. Mereka nggak mau menerima dari kandungan atau konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Dan mereka mengejek di syairin majnun. Apakah kita akan meninggalkan berhala-berhala kita untuk mengikuti penyair yang gila ini? Waliyadzubillah. Meremehkan. Ini mereka ada sifat arad, menolak, ya, sombong mereka. Kemudian yang selanjutnya, syarat yang keempat al-inqiyad, ya, tunduk patuh terhadap kalimat terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istansaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang berserah diri, ya, tunduk terhadap syariat Allah, mengamalkan syariat Allah, maka sungguh, dan dia muhsin, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan erat terhadap al-urwal wuthqa la ilaha illallah. Kemudian yang kelima adalah as-sidq, jujur. Ini anak ringkas saja. Jujur dalam mengucapkannya. Maksudnya antara lisan dengan hati itu nyambung, connect. Bukan seperti kaum munafikin, tidak connect. Mereka mengucapkan tapi hati apa? Mengingkari. Mereka mengatakan Allah mengatakan idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka Rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kata Allah SWT, apabila datang kepada engkau Muhammad orang-orang munafik dan mereka mengatakan kami bersahadat, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Allah mengatakan Allah tahu engkau adalah Rasulnya, dan Allah bersaksi orang-orang munafikin itu dusta. Lisannya yang mengucapkan la ilaha illallah Rasulullah, tapi apa artinya? Mendustakan, nggak boleh. Jadi harus jujur. Kemudian yang keenam ada ikhlas, ya. Maksudnya kita mengikhlaskan amalan ini, memurnikannya min jami'i syawa'ib syirk, dari kotoran-kotoran kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Jadi mengucapkannya bukan karena duniawi, bukan karena ingin mendapatkan jabatan atau mungkin takut nggak diterima lamarannya misalkan, nggak boleh. Tapi memang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah mahabbah, cinta, mencintai Allah Azza wa Jalla, mencintai Rasulullah SAW, dan mencintai apa-apa yang Allah cintai. Demikian pula juga membenci karena Allah Azza wa Jalla. Itulah 7 syarat dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita sekarang masuk kepada syahadat yang kedua, yaitu Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah, syahadat ini itu juga memiliki makna, memiliki rukun, dan juga memiliki apa? Syarat. Ya, kita singkat aja. Yang pertama, maknanya apa? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau Aqidah Tauhid, beliau mengatakan makna syahada anna Muhammadan Rasulullah adalah meyakini secara batin dan zahir bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, utusannya, ilan nasi kafatan, kepada semua manusia. Bahkan beliau juga diutus kepada jin.
Dalilnya Allah mengatakan wa sarafna ilaika nafaran minal jin dan seterusnya itu. Jadi Nabi SAW di antara keistimewaannya, beliau diutus kepada seluruh umat manusia, bukan hanya bangsa Arab. Tapi seluruh umat manusia dan jin diwajibkan beriman kepada Nabi SAW. Ini yang pertama. Jadi harus kita yakini secara zahir dengan lisan, dan juga kita yakini secara batin, harus connect antara batin dan lahir tadi. Kemudian mengamalkan konsekuensinya. Jadi kalimat syahadat anna Muhammadan Rasulullah memiliki konsekuensi. Orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia dituntut untuk mengamalkan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ada 4 kata para ulama. Yang pertama apa? Ta'atuhu fima amar. Menaati perintah beliau. Ya, jadi segala hal yang beliau perintahkan, amalkan sesuai dengan kemampuan Anda. Konsekuensi yang kedua apa? Wa tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan, mengimani, mempercayai segala berita dari beliau. Terutama masalah-masalah gaib yang telah terjadi atau yang akan datang. Karena yang beliau ucapkan itu wahyu. Beliau nggak mungkin berbicara dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad SAW berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan itu wahyu yang Allah wahyukan. Kemudian yang ketiga, wajtinabu manaha anhu wa zajar, menjauhi segala bentuk larangan beliau. Jadi yang beliau larang jauhi, jangan malah diamalkan. Yang terakhir, wa alla yu'badallahu illa bima syara', beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan syariat beliau, mengikuti tuntunan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, karena sunnah beliau itu merupakan keselamatan. Al-Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan as-sunnatu safinatu Nuh, man raqibaha najah wa man takhallafa anha gharik. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah, masalah dakwah, sunnah Nabi itu safinatu Nuh. Layaknya seperti bahterahnya, kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika terjadi azab pada saat itu. Barang siapa yang mau naik ke kapal tersebut, barang siapa yang mau berpegang teguh dengan sunnah tadi dalam akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, dakwanya, najah, maka dia akan apa? Selamat. Wa man takhallafa anha, dan barang siapa yang tidak mau berpegang teguh dengan sunnah tadi, tidak mau naik ke bahtera tadi, gharik, maka dia akan apa? Tenggelam, binasa. Waliyadzubillah. Jadi itu 4 konsekuensi dari kalimat syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Sekarang kita kembali atau lanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu rukun-rukun dari kalimat syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Kata para ulama, rukunnya juga ada 2. Ya, rukunnya ada 2, yaitu kata-kata Abdullah dan Rasulullah. Abduhu wa rasuluh. Ini 2 rukunnya. Jadi Muhammad itu Abdullah yang pertama, rukun pertama, wa rasuluhu, dan utusannya. 2 rukun ini tujuannya apa? Untuk menafikan 2 sifat atafan, untuk menafikan 2 sikap yang salah dalam menyikapi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa 2 sikap yang salah tadi? Yaitu sikap ekstrim hulu, berlebih-lebihan dalam menyikapi ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dan sifat yang selanjutnya adalah sifat apa? At-tafrid, meremehkan beliau. Jadi beliau itu Abdullah, hamba Allah. Beliau adalah hamba Allah, beliau adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Beliau adalah manusia. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan Ahmad, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Beliau adalah makhluk, seorang manusia, seorang hamba Allah. Maka tugas beliau adalah ya'bud, beribadah kepada Allah. Wala yu'bad, dan tidak boleh diibadahi. Tidak boleh apa? Disembah, karena beliau makhluk. Beliau merupakan hamba Allah. Beliau merupakan manusia. Tugas beliau menyembah Allah, bukan disembah. Ini untuk menafikan apa? Sifat atau sikap ekstrim. Ya, jadi beliau adalah manusia, makhluk. Beliau nggak tahu yang gaib. Beliau tidak kuasa memberikan manfaat dan madarat kepada makhluknya, pada umatnya. Nabi SAW mengatakan, Allah SWT mengatakan, Qul
inni la amliku lakum dharran wala rasyada. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya aku tidak kuasa memberikan manfaat dan aku tidak kuasa memberikan madarat kepada kalian. Tidak bisa. Karena beliau tidak memiliki sifat ketuhanan. Jelas ya? Yang kedua, rukun yang kedua, wa rasuluhu. Dan beliau adalah utusan Allah. Iya, beliau merupakan makhluk. Iya, beliau merupakan manusia. Iya, beliau merupakan hamba Allah. Tapi ingat, beliau adalah utusannya Allah. Sehingga nggak boleh bagi kita meremehkan beliau. Wajib bagi kita mengagungkan beliau sesuai dengan kedudukan beliau, menghormati beliau, mencintai beliau lebih dari cinta kita kepada diri kita, kepada orang tua kita, kepada anak kita, dan kepada semua manusia. Ya, wajib mengamalkan sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Karena beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Maka hormati, ikuti beliau. Allah mengatakan wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah beliau alaihi salatu wassalam la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan apa? Hidayah. Jadi dua rukun tadi, Abdullah dan Rasuluhu, itu untuk menafikan dua sikap ekstrim. Yang pertama gulu, ya, sampai bahkan Nabi SAW melarang dari hal ini. Beliau mengatakan la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam fa inna ma ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian menyanjungku secara berlebih-lebihan. Janganlah kalian mengangkat derajatku di atas derajatku yang sesungguhnya. Fa inna ma ana, sebagaimana orang-orang Nasara memuji dan menyanjung Isa alaihissalatu wassalam secara berlebihan. Isa merupakan hamba Allah. Isa merupakan Rasulullah, tapi orang-orang Nasara mengangkat Isa di atas kedudukannya, mengatakan Isa adalah anak Allah, waliyadzubillah, atau menyembah Isa alaihissalatu wassalam, waliyadzubillah. Ini gulu, gak boleh. Maka dia mengatakan fa inna ma ana abdun, sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah azza wa jalla. Maka katakanlah Muhammad hamba Allah dan utusannya. Dua rukun tadi untuk menafikan sikap gulu dan juga sikap apa? Meremehkan. Sekarang yang terakhir, syarat dari kalimat syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Syaratnya kata para ulama ada, sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallah, ada 6. Yang pertama, meyakini kerasulan beliau. Meyakini kerasulan beliau ya secara batin dengan hati kita. Benar-benar kita imani, iya beliau hamba Allah, iya beliau Rasulullah, Allah yang mengutus beliau, Allah yang memilih beliau ya untuk mendakwakan agama Islam ini dengan hati. Karena iman, kata para ulama, iman itu harus dengan keyakinan dan harus diucapkan dan harus diamalkan. Dan iman itu bisa bertambah dengan taat kepada Allah dan bisa berkurang dengan taat kepada syaitan. Itu iman ya. Jadi harus ada keyakinan, ada ucapan, dan ada amal, bisa bertambah dengan taat dan bisa berkurang dengan maksiat. Jadi kita harus meyakini kerasulan beliau. Iya, beliau Rasulullah dengan hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua, mengucapkannya dengan lisan. Mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan yang ketiga, al-mutaba'ah, mengikuti beliau. Dengan cara apa? Mengamalkan perintah beliau dan menjauhi larangan beliau. Itu mengikuti beliau. Ya, mengikuti beliau dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam bermuamalah, dalam berdakwah. Yang keempat, membenarkan semua kabar berita beliau. Dan yang kelima, mencintai beliau melebihi cinta kita kepada diri kita pribadi, kepada orang tua kita, kepada anak keturunan kita, dan kepada semua manusia. Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi yang dia lebih cintai dibandingkan anaknya, dibandingkan orang tuanya, dan dibandingkan semua manusia. Dan dengan ini para jamaah rahimakumullah, kita bisa merasakan halawatul iman, yang manisnya keimanan. Di antara cara meraih manisnya keimanan, kata Nabi SAW, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya, Allah dan Rasulnya lebih dicintai oleh hamba ini dibandingkan selain Allah dan Rasulnya. Jadi, dan hal ini diuji. Ya, nampak ketika apa? Terjadi kontradiksi
antara perintah Allah dengan perintah apa? Orang yang kita cintai. Misalkan kita cinta kepada orang tua kita, tapi orang tua kita memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, misalkan. Nah, di sini kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya alaihi salatu wasallam diuji. Apakah kita benar-benar tulus cinta kita kepada Allah Rasulnya ataukah dusta? Kalau antum mengikuti, antum tolak orang tua antum dengan lembut misalkan, fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'ruf, enggak boleh taat kepada orang tua dalam perkara maksiat, tapi tetap bermuamalah dengan baik, tetap birrul walidain. Mohon maaf, anak enggak bisa melakukannya, ibu, umi, doakan dengan kebaikan. Karena ini melanggar aturan Allah Azza wa Jalla. Ini baru cinta kita apa? Jujur. Ya. Jadi cinta itu, cinta para jamaah rahimakumullah itu bukan sekedar diucapkan. Bukan sekedar pengakuan, bukan. Tapi tolak ukur cinta adalah pembuktian. Dan yang kedua, apakah orang yang kita cintai itu cinta kepada kita? Jadi kalau kita ngaku cinta kepada Allah, maka tanya kepada diri kita, apakah Allah cinta kepada kita? Jelas ya? Karena kalau ngaku, semua orang bisa. Bahkan Yahudi dan Nasara, mereka ngaku cinta Allah. Lebih dari itu, mereka mengaku sebagai kekasih Allah. Allah mengatakan, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa hibba'uh. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini anak-anaknya Allah dan kami ini kekasih-kekasihnya Allah. Apakah pengakuan mereka ini benar? Benar atau tidak? Tidak. Karena Allah mengancam mereka di neraka Jahannam. Oleh karena itu, barometer atau tolak ukur dari cinta adalah apakah yang kita cintai cinta kepada kita. Dan barometernya juga apa? Pembuktian. Seorang penyair pernah mengatakan, wa kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqiru lahum bidzaka. Semua laki-laki mengaku punya hubungan dengan Laila. Ini dalam cinta manusia ya. Tapi ternyata Laila tidak mengakui hubungan laki-laki tadi. Ya. Kasihan orang tadi itu. Ngaku-ngaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila nggak ngakui hubungan mereka. Demikian pula seorang penyair pernah mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Engkau memaksiati Allah sedangkan di sisi lain engkau mengaku mengklaim dirimu ini cinta Allah. Hadza muhal fil qiyasi badi', ini mustahil, kata beliau. Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Kalau seandainya cintamu itu jujur, niscaya engkau akan apa? Mentaati Allah Azza wa Jalla. Innal muhibba liman yuhibbu yuti'u. Karena orang yang mencintai pasti akan taat kepada orang yang dicintai. Dan yang terakhir, pembuktian cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya SAW adalah dengan apa? Ittiba'us sunnah. Allah mengatakan, qul, ya, tadi yang dibaca imam kita salat subuh, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Azza wa Jalla, fattabi'uni, ikuti aku dalam berakidah, beribadah, berakhlak, bermuamalah, berdakwah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan, hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah. Ayat yang mulia ini merupakan sebuah hakim, merupakan sebuah ujian bagi setiap orang yang ngaku cinta Allah. Walaysa huwa 'ala tariqatil Muhammadiyah. Tapi ternyata dia tidak mengikut, tidak ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, fa innahu kadzibun fi da'wahu fi nafsil amr. Orang yang ngaku cinta Allah tapi tidak mau ittiba'us sunnah, maka pengakuan dia kadzib, dusta. Yang ngomong bukan Nabi Ibnu Katsir rahimahullah. Hatta yattabi asyaral Muhammadiyah wa dinan nabawiyyah fi jami' aqwali wa ahwali. Sampai dia ittiba'us sunnah dalam semua ucapannya, dalam semua perbuatannya, dalam semua keadaannya. Yang terakhir, syarat yang terakhir adalah mendahulukan ucapan beliau di atas semua ucapan manusia, karena hak Rasulullah SAW lebih besar dibandingkan hak manusia. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Para beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah, di atas ucapan Rasulullah SAW, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan atau cukup?
Baik, jazakumullah khairan, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.